Halo, assalamualaikum. Selamat pagi guys. Ini hari ini acara di Al-Ghifa, acara Family Day, Parent Class. Temanya kompak dalam mendidik anak. Ini nanti selain ada parenting orang tua, juga nanti ada perform anak-anak kita nih. F1470 PB, mohon bantuan untuk sedikit melonggarkan, agak majuan sedikit. Tuh, yang udah mau perform guys. Tuh, ya. Sebagai kepala cabangnya dia jadi pokoknya dia sendiri. Kalau misalkan cabang jadi milik gua. Kemudian itu tetap jadi punya dia. Masih masih. Kemudian dia yang ngurus dia fokus di satu. Gua masuk ke sini. Semua itu jangan. Kalau cabang jangan pakai kualitas, pakai nama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami selalu tadi mengikuti April melahirkan kami Saniyah Wahyu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih ayah, terima kasih bunda, terima kasih juga teman-teman kecil yang sudah hadir menghadiri kegiatan Family Day ini ya Pak ya. Betul. Family Day ini bertema Kompak dalam mendidik anak. betul. Family Day hari ini akan diadakan parenting yang bertema kompak dalam mendidik anak. Masya Allah. Kalau kompak itu satu orang atau dua orang yang Kompak itu menyeluruh, tidak hanya satu, tidak hanya dua orang Jadi semuanya berperan penting ya Bu Mati ya. Benar. Baik, ayah dan bunda, sebelum memulai, kita mau cek semangatnya terlebih dahulu. Siap-siap ayah dan bunda? Teman-teman juga boleh, kalau yang hafal tepuk semangat. Ya, Al-Ghifa. tepuk semangat Al-Ghifa. Di kita punya dua ya Pak ya, tepuk semangat Al-Ghifa dan TNI. Yang disukai anak-anak. Jadi kita Al-Ghifa dulu saja. Ayah dan bunda, kita tepuk semangat dulu. Siap-siap? Oke, sudah siap. Oke, sudah baik. Tepuk semangat. 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 Masya Allah. Masya Allah. Sekali lagi. Kurang kencang. Sekali lagi. Ayo bunda, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Baru Masya Allah. Alhamdulillah. Baik ayah dan bunda, insya Allah kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan ini Mas Iya, kita mau ada apa dulu kita? Ada tulang dulu. Biar acaranya berkah Bu Mati. Benar, hari ini kita akan mulai dengan pembacaan tilawah dari Ananda Ahnaf dan Ananda Afnan. Ya, untuk Ananda dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu
Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wa la tusa'hir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghdud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Nasihat Luqman kepada anaknya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Bersyukur. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lembah yang bertambah-tambah dan menyusui dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuanya. Hanya kepadaku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, dengan sudah mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembali. Kali aku berikan tahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
kemudahan mereka dari yang dekat. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang sahih. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan gunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-seburuk suara adalah suara pada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Ahnaf dan Ahnan kelas. Masya Allah, teman-teman sudah berani dan memiliki kemampuan karena kita dari awal sudah belajar qiraati dan insya Allah bacaan Al-Qur'annya sudah tartil ya Pak ya. Insya Allah, tabarakallah. Insya Allah. Baik Bunda, mohon maaf Ayah Bunda ada pengumuman lagi. Plat nomor F1794RQ. Mohon bantuan untuk dimajukan karena yang belakang mau keluar mobilnya. Plat nomornya F1794RQ. Plat nomornya Kelas 6. kelas 6. Ayo dan Bunda. Penampilannya yaitu menyanyikan lagu Ayah dan Bunda menggunakan apa musik? Diiringi dengan alat musik tradisional. Tradisional yaitu angklung. Baik, Ayah dan Bunda untuk menyambut teman-teman, mari kita ucap takbir. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cinta sempurna, tentang senyum yang terpancar di wajahnya, tentang sebuah hati yang selalu bahagia, tentang sebuah rasa cinta dari ayah dan bunda. Ayah, bunda, sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kau tunjukkan arti cinta tulus yang sesungguhnya. Tetesan keringat selalu mengiringi perjuanganmu. Rasa lelah selalu kau tutupi dengan senyuman. Ketika aku menyambut hadirmu, tetap sabar dan selalu berikhtiar demi memenuhi setiap cintaku. Wajah yang dulu muda kini sudah mulai menua. Rambut yang dulu hitam kini semakin memutih, dan raga yang kini tak lagi gagah seperti dulu. Ayah, bunda, terima kasih. Tak pernah lelah dan bosan untuk terus mengajariku, membimbing ketidaktahuanku, menyayangi dengan tulus dan sepenuh hatiku. Terima kasih atas doa-doa yang kau panjatkan di setiap sujudmu. Untuk ayah, bunda, yang raganya tak lagi bersamaiku di sini, tapi rasa cinta dan kasih sayang selalu hadir mengiringi setiap langkahku. Rasa rindu ingin bertemu dan selalu teringat rasa baikmu. Namun, hanya doa terbaik yang bisa kupanjatkan dan kuhadiahkan untukmu. Terima kasih atas sayang ayah dan bunda. Ayahnya pada melau semua. Materi parenting dari Ustadz Yasir Arafat Liputar. Sebelum itu saya akan membacakan profil dari Ustadz Yasir dengan nama Ustadz Yasir Arafat Liputar SS. Alamat Taman Cimanggu, amanah saat ini, yaitu founder Yayasan Cahaya Quran Kota Bogor. Kepada Ustadz Yasir dipersilakan. Diajari sampai sekarang dari 2016. Sekarang diajari sama juga. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ada perasaan bangga ya, karena hari ini kita sebagai ayah diberikan apresiasi. Kita aplaus untuk para ayah hebat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Para ayah hebat, para bunda yang dicintai Allah, kalau lihat anak-anak tampil tuh kayaknya kita punya harapan bahwa mereka bisa lebih baik dari kita. Amin. Kalau lihat mereka bahwa rasanya hari kiamat masih jauh lagi, karena kita punya harapan yang sangat besar pada anak-anak ini. Saya hari ini baru diberitahu Ustadz, sebenarnya hari ini tanggal 12/11 ya. Kalau kemarin hari belanja 11/11 ya, Masya Allah. Jadi kalau yang ketawa berarti memang pelaku utama ya, Masya Allah. Termasuk saya juga kemarin disuruh isi Shopee ya, ayah diisi dong Shopee-nya gitu. Berapa terserah ayah begitu. Pas saya isi kata dia, kok banyak banget ayah, makasih ya, Masya Allah. Ternyata anak-anak tuh apa ya, hari-hari ini mereka lebih menjadi orang-orang yang membuat kita lebih berarti. Justru sebaliknya menjadi masalah kalau orang-orang itu, anak-anak kita membuat kita tidak berarti. Itu masalah. Nah, tema hari ini yang dimintakan kepada saya, kompak mendidik anak. Sebenarnya sih mendidik anak itu urusan ibu guru dan bapak guru sebenarnya. Tugas kita adalah menyayangi anak-anak kita. Ya, saya tanya pada bapak-bapak, apakah Anda sangat menyayangi putra putri Anda? Kelihatan tak nampak ya. Kalau ayah yang sayang tuh saya Ustaz ya. Apakah Anda menyayangi putra putri Anda? Saya. Masya Allah. Masih apa? Melau ya, Masya Allah. Selamat Hari Ayah ya. Ibu ada kado untuk ayah? Tahu hari ini Hari Ayah? Mana kadonya? Nggak ada. Masya Allah. Begitulah ibu-ibu kalau sudah tanggal 12, 13, 14, ayah sudah dilupakan. Coba sekiranya Hari Ayah itu tanggal 2, tanggal 3 ya. Begitu berarti ayah ya. Baik. Ibu dan bapak sekalian yang dicintai Allah, lihat ya, datang bawa makanan, coba sekiranya itu langsung ke ayah dulu ya, bukan ke bunda begitu. Karena hari ini hari ayah. Insya Allah. Yang bapak-bapak itu Insya Allah. Nanti kalau rambut Anda sudah memutih, sudah saya. Makasih guys, ini ada kue guys. Wah, monggo Mas. Geser. Semua lari kasih. Wow, ditutup guys, kita nggak bisa ngelihat. Ditutup rapet nih. Ada yang ibu. Semua ditutup. Si eyang punya tuh di pojok gitu. Kenapa dia nggak disapa begitu? Padahal dia sudah memposisikan dengan baju koko putih, peci, sudah pakai wewangian, biar bau apeknya hilang ya sebagai orang tua. Ada yang lihat, bahkan yang putih bilang udah tua, Masya Allah. Akhirnya sang ayah itu jalan keluar rumah, buka pintu pagar, dia petik tahu dia gigit-gigit, Masya Allah. Tetangganya orang Medan, ya hari itu nggak tahu persis kayak apa, tetangganya non Muslim, ya walaupun Lebaran dia putar lagu yang sudah sangat tua, ya hidupku yang sengsara. Siap. Sekiranya tidak ada lengkeng itu dia gantung diri. Tolong Bu berikan penghargaan kepada para ayah, Masya Allah.
Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini hadis masyhur, kata Nabi, al-ummu madrasatul ula. Sekolah pertama itu ada pada seorang ibu. Kita sini nih. Tapi kata para ulama, sekolah pertama itu sekolahnya. Kepala sekolahnya ayah. Pertanyaannya, Ustadz, hari ini kami ingin kami jadi kompak mendidik anak-anak kami. Saya lihat kedatangan ibu dan bapak ini sudah menunjukkan kekompakan kita dengan sekolah ini. Karena kita menyadari mendidik itu tidak bisa seutuhnya. Kalau cuma kita titip minta bantu, kita infakkan tiap bulan sekian, supaya sekolah bisa membantu kita mendidik anak-anak yang kita cintai. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana membangun kekompakan antara suami istri? Ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan sebagian kita tugasnya ditimpakan kepada ibu dan bapak guru sekolah, sebagian kita ambil di rumah. Persoalannya ada satu masalah yang paling mendasar. Biasanya ini paling mahal di akhir zaman, yaitu waktu. Ini yang membuat alasan kita kenapa kemudian waktu menjadi problem terbesar untuk menjadi kompak suami istri mendidik anak. Bahkan kalaupun ada waktu, sebagian kita tidak mampu mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk mendidik anak. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ustadz akan memulai, kalau dalil Ustadz tulis, nanti kemudian dikonfirmasi ke referensi yang bisa Anda klik ya. Yang pertama, Ibu dan Bapak, Ustadz berharap kita jangan tinggalkan doa wajib ayah dan bunda. Doa wajib ayah bunda. Kalau ada yang belum hafal, usahakan hafal. Karena rugi sekali kalau nggak hafal doa ini. Quran surat 25 ayat 74. Apa doanya? Doa ibadur rahman. Bisa kita Mas? Panggil Mas atau panggil Mas? Bapak sudah punya anak? Oh, alhamdulillah. Karena ini hari tidak boleh ada jomblo di sini. Jomblo itu salah satu makhluk aneh di akhir zaman. Kedudukannya sangat-sangat gimana ya? Dengan sandal jepit aja jomblo itu kalah. Sandal jepit aja ada pasangan. Jomblo, masya Allah. Tempat yang paling menyusahkan jomblo itu ATM bersama. ATM bersama. Dia sama siapa? Masya Allah. Bahkan di Tanjung Priuk pun jomblo pun tidak punya tempat. Karena di Tanjung Priuk banyak truk bergandengan. Sementara jomblo, masya Allah. Itulah sebabnya hari ini kita sebut hari ayah, bukan hari jomblo ya. Bahkan dalam Islam tidak boleh mendudah, mohon maaf yang sudah meninggal istrinya. Kalau wanita tidak menikah dalam Islam hukumnya mubah. Kenapa? Karena wanita ditanggung oleh 5 orang pria. Bapaknya, pamannya, uaknya, pakleknya, saudara orang tuanya. Kemudian saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya, kemenakan laki-laki. Jadi kalau kita punya tante, dia tinggal sendiri, sebagian dari penghasilan kita wajib ke dia ketimbang ke masjid. Karena perempuan ditanggung 5 orang pria. Makanya kalau wanita menjanda hukumnya mubah. Tapi kalau pria tidak boleh menduga. Kenapa? Kalian menyengsarakan para wanita. Makanya ada ruang yang di Quran boleh kita 2, 3 atau 4. Mohon maaf Ibu, tolong jangan didengar, kami lagi ngobrol. Memang kadang-kadang kalau bicara antara bapak-bapak ke situ ya, Masya Allah.
Ini bisa membuat kita tidak kompak, Ustaz, ya. Masya Allah. Biar kalau mereka ngobrol, kita ngobrol juga, pokoknya ya. Gitu. Ada yang belum hafal doa ini, nanti tolong ada yang bisa di grup, di download, kemudian cari yang ada barisnya, yang ada latinnya, yang ada terjemahannya. Ini doa wajib ayah bunda. Para ulama mengatakan minimal kompaknya kita mulai dari ruh, dan ruh ayah bunda pada anak-anak dimulai dari sini. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa kata ulama? Inilah doa paling lengkap orang yang berumah tangga tentang harapan, misi dan masa depan. Apa itu? Anugerahkanlah pada kami, pasangan kami, anak-anak keturunan kami. Tidak cuma anak, sampai asbab, sampai zuriat, sampai keturunan. Apa yang diinginkan? Qurrata a'yun. Terjemahannya apa, Ustaz? Terjemahannya diterjemahkan apa? Penyejuk hati. Ya, penyejuk hati. Maka tetangga sekolah ini ada punya nama sekolah Kie. Dulu waktu saya tanya, kenapa diberi nama Kie? Ustadz bilang ini doa terbaik. Ya, semua ayah bunda harus hafal doa ini. Karena kita tidak menginginkan anak kita justru menyulitkan hidup kita. Kita ingin semua anak kita sampai level ini, penyejuk hati. Apa karena dia bisa bernyanyi seperti tadi? Iya. Apa karena dia bisa hafal juz 30? Iya. Apa karena dia patuh pada kita? Iya. Tapi kata ulama selevel Ibnu Abbas, penyejuk hati ini hanya menjadi penyejuk hati manakala mereka at-ta'ah. Ya, mereka taat Allah. Ya, mereka taat kepada ini kuncinya. Ya, mereka taat kepada Allah. Jadi ibu dan bapak, sekolah mengajarkan skill, sekolah mengajarkan pengetahuan. Tapi ibu dan bapak bicara kompak satu saja. Jangan sampai anak-anak kita mereka tidak taat kepada Allah. Guru kalau anak tidak sholat nggak bisa maksa, nggak bisa maksa. Tapi kita orang tua kalau anak tidak sholat bisa maksa. Kenapa? Ada dalil. Muru auladakum bis sholat. Ajarkan sholat 7 tahun. Saya punya tetangga lama di Jepang. Ustaz, ini khas Jepang. Karena di Jepang itu anak kalau belum 7 tahun nggak ada satupun ketentuan berlaku untuk anak. Mereka menyebut dengan the golden age, usia emas 0 sampai dengan di bawah 7 tahun. Nggak boleh ada anak apapun diberikan beban. Itulah bahagia mereka. Beda dengan saya dulu. Ya, 5 tahun sudah disuruh hafal juz 30. Karena kita tinggal dulu di daerah minoritas. Ya, hafal nak. Masih usia 4 tahun sudah disuruh hafal kalian 1 sampai 10. Kenapa? Supaya bisa bersaing. Hafal ABC. Dulu luar biasa pendidikan orang tua itu. Keras, pakai ikat pinggang. Keras sekali. Dan apa yang terjadi? Ibu dan bapak sekalian, ya, perhatikan baik-baik. Ternyata fungsi-fungsi seperti itu boleh kita delegasikan. Tapi fungsi ketaatan, mohon maaf, fungsi ketaatan melekat pada diri kita. Karena apapun yang terjadi pada anak, di luar ketaatan Allah tidak tuntut. Tapi kalau sudah ketaatan, Pak, jangan harap Bapak bisa terbuka pintu surga
berurusan dengan ketaatan anak-anak kita. Itulah sebabnya bab inilah bab pertama yang tidak boleh kemudian kita lupa. Ya, sekali lagi, biaya puluhan juta, biaya kursus, biaya apa, tidak apa-apa kalau kita mampu. Tapi ketika pulang ke rumah, nomor satu yang harus diperhatikan suami istri adalah bab ta'at ilallah, yang paling pokok. Karena guru paling memberikan tugas, paling memberikan nilai, tapi memaksa anak dia tidak mungkin. Ya, di Islam bab sholat, bab yang tidak bisa di apa itu Ustaz? Bab yang tidak bisa dikompromikan. Ustaz kok berani mengatakan sholat tidak dikompromikan? Pak, bapak sampai wah Allahu Akbar. Apain anaknya? Lihat bapaknya cuma tenang-tenang aja. Ya. Itu menunjukkan memang dia anak bunda, ya, bukan anak ayah. Tapi saya senang nih, ada anak duduk di ayah sangat khusyuk. Kenapa? Sang ayah mendiamkan dia dengan gadget. Ya, Masya Allah. Aplaus untuk ayah. Masya Allah, luar biasa ayah. Bapak-bapak, jadi kalau bapak tanya ke saya, Ustadz di bab apa kami harus kompak? Nomor pertama ini, ya. Mohon maaf ibu bapak, anak nggak tahu matematika di hari kiamat, ibu dan bapak tidak ditanya. Ya, mohon maaf, ini yang paling mendasar dulu. Ini yang paling pokok, ibu dan bapak harus kompak di bab ini. Jangan tambah beban ibu dan bapak guru. Ya, selain dia mengajarkan skill, keterampilan, karakter, sementara bab pokok ini ibu dan bapak harus ambil. Itulah sebabnya dalam Islam hadis tentang sholat, mohon maaf, kita sampai mati tidak pergi haji dan umroh tidak mengapa. Kenapa? Anak atau menantu kita satu waktu ada rizki, membadalkan haji kita sah. Kita nggak punya duit bayar zakat, ditelepon anak, ayah zakatnya sudah saya bayar, sah. Sampai mati kita punya hutang puasa, dibayarkan oleh anak atau diganti dengan fidyah, sah. Tapi kalau sholat nggak bisa. Dek, gerimis dek, mau kemana kok pakai peci? Udah mau maghrib ayah. Aduh, ke masjid ya? Iya. Dek, ayah titip ya 3 rakaat nggak pakai bakdiah. Ini bukan sadek Padang Pak. Jadi tolong Pak, kalau Bapak tanya kompak yang pertama, maka bunda dan ayah pastikan di bab ini kalian harus kompak. Apa? Bab taat kepada Allah. Itulah sebabnya cuma sholat ukurannya. Kenapa? Karena sholat pakai metodologi. Muru auladakum bisolah wa hum bisab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka 7 tahun. Jadi anak TK itu di sekolah dia cuma mencontoh. Jangan paksakan anak TK sholat. Nggak ada syariatnya. Dia cuma mencontoh. Sekolah hanya membiasakan. Tetapi ketika anak itu masuk kelas 4, saya tidak tahu di Al-Ghifah mengikuti nggak sistem kurikulum ini. Semua anak sudah masuk kelas 4, 10 tahun, maka semua kewajiban mulai didelegasikan kepada sang anak. Itulah sebabnya di bab ini, mohon maaf anak ibu bapak yang sudah punya anak kelas 4, kekompakan ketaatan inilah yang mulai. Bapak nggak boleh di kantor nggak nanya bunda, bun, ya, bun, si Kenzo udah zuhur belum? Itu dia pokok. Kenzo yang mana ya? Maafin salah bun, yang satu maksudnya. Ada bapak tuh punya 2, yang satu diberi nama-nama Islam, yang satu diberi nama-nama sana. Lupa, dia telepon yang pertama, Masya Allah. Mohon maaf Pak kalau saya buka rahasia Bapak di sini ya. Ibu, diam-diam kadang-kadang ada Bu ya, Masya Allah. Begitu. Soalnya ini cash ya, ini cash ya. Jadi ada yang datang ke saya, Ustaz saya ketahuan gara-gara nelpon begitu. Memang Kenzo itu siapa? Anak saya yang dari istri kedua Ustaz.
Astagfirullahaladzim. Ya. Sambil dengerin Jadi Ustaz. bapak, kalau bapak tanya sama saya, Ustaz, apa yang paling pokok kami ambil alih orang tua? Bukan matematika, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan tahsin, bukan tilawah Quran. Bab yang harus kalian ambil, ditanya sampai di akhirat, bab sholat. Ini harus kompak di sini. Gak boleh kemudian begini. Ayah, biarin ayah. Dia semalam bikin PR sampai malam. Udah nggak usah dibangunin subuh. Eta bukan mama, eta hantu. Kalau bisa Pak, mohon maaf, yang terbaru viral, ada anak lulus, dia punya nilai tertinggi, 26 perguruan tinggi terhebat di dunia, mengirimkan surat supaya dia melanjutkan kuliah itu. Apa rahasianya? Anak ini tidak sekedar pintar, tapi dia tidak pernah masbuk selama dia di sekolah. Tahu masbuk? Tambah lagi nih. Temannya Mas Jok. Kenapa? Karena dia mengamalkan satu syariat. Kata Nabi, ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ayu amalin afdal? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Solatlah kamu pada waktunya. Tak ada satu ulama pun yang menyebutkan apa fadilah solat pada waktunya. Tapi Nabi menyebutkan itu, dan anak ini melaksanakannya. Luar biasa cerdasnya, luar biasa pintarnya. Kenapa? Dia tidak pernah menunda panggilan Allah. Bunda, mohon maaf, saya punya pengalaman. Ada jamaah saya, tiap kali azan dia menyuruh anaknya, Dek, azan ke masjid. Tapi dia nggak pernah ke masjid. Satu waktu anaknya nanya, ayah, kenapa tiap azan kami doang yang ke masjid? Kapan ayah ke masjid? Apa jawaban bapaknya? Dek, kamu masih kecil, kamu belum mengerti apa-apa. Pokoknya kalau azan ke masjid. Masya Allah. Ya, lagi sarapan, dia nanya nih anak ini. Ada dua, kakaknya udah kelas 6. Dek, ini kakak bilang ini tabungannya. Kamu gak punya tabungan, padahal jajannya sama kakak. Ayah, maaf ayah, aku